Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik yang saya rindu kita renungkan di dalam video ini masih dalam seri bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, bagaimana menundukkan kuasa setan. Saudara, sadarilah bahwa iblis akan terus bekerja. Iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan setiap manusia. Dia tahu waktunya sudah semakin singkat, dan firman Allah mencatat bahwa di hari-hari terakhir iblis akan menambah usahanya, menambah perjuangannya, semakin giat untuk menjatuhkan dan menyesatkan sebanyak mungkin jiwa. Dan saat ini saudara, sadarilah, saudara adalah menjadi salah satu target dari kuasa kegelapan. Itu sebabnya, siapkan diri saudara, belajar firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita harus melawan kuasa kegelapan. Saudara, di dalam media sosial atau di dalam internet, di dalam YouTube, mungkin saudara bisa melihat di sana ada begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan. Tetapi hati-hati saudara, karena saya sendiri melihat bahwa begitu banyak khotbah-khotbah tentang setan, bagaimana melawan setan dan sebagainya, tetapi tidak didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi didasarkan kepada halusinasi sang pengkhotbah. Hati-hati, itu bisa menjadi tipuan iblis supaya saudara melawan dia dengan cara yang salah, supaya saudara menghadapi iblis dengan cara yang salah. Iblis tidak akan pernah kalah jika dia dihadapi dengan cara yang salah. Setan tidak akan pernah takut jika dihadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya saudara, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana melawan iblis, bagaimana melawan setan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Kita harus melihat secara objektif apa kata firman Tuhan. Karena kalau tidak, sekali lagi, kita akan tertipu. Kita pikir kita sedang melawan iblis, tetapi sebenarnya kita sedang tertipu. Iblis tidak takut, iblis tidak kalah kalau kita hadapi dengan cara yang salah. Itu sebabnya kalau saudara mendengar khotbah-khotbah tentang setan, tentang melawan iblis, tentang menang atas kuasa kegelapan dan sebagainya, satu pertanyaan yang harus saudara tanyakan, apakah khotbah-khotbah tersebut berdasar kepada firman Tuhan atau tidak? Kalau dia menyatakan satu kebenaran, tetapi kebenarannya itu bukan berdasar kepada firman Tuhan, maka jangan percaya. Itu tipuan iblis. Mungkin sang pengkhotbah pun tidak sadar bahwa dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang tidak benar. Dia sedang mengkhotbahkan sesuatu yang bisa menipu umat-umat Tuhan.
Di dalam channel ini saudara akan selalu belajar satu kebenaran yang didasarkan kepada firman Tuhan. Saudara, ada beberapa video, sekitar 10 video kita akan terus belajar tentang bagaimana melawan setan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, dan ini adalah salah satu dari seri video tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan, yang menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini malam hari ini saudara, adalah dari Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Kita akan belajar dari kedua ayat firman Tuhan ini, bagaimana melawan kuasa kegelapan, bagaimana menang atas kuasa kegelapan, atas kuasa setan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara objektif, secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan benar-benar digali, dan kebenaran yang kita belajar adalah kebenaran yang benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, di dalam ayat yang ke-7 di sana ditegaskan bahwa maka ia akan lari daripadamu. Siapa maksudnya akan lari? Iblis. Saudara, bagaimana supaya iblis lari? Kalau iblis lari berarti iblis menjauh, kita bebas, kita menang atas pengaruh kuasa kegelapan, atas siasat kuasa kegelapan, atas siasat setan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya iblis lari? Kalau dia lari berarti dia takut, berarti dia kalah. Dalam peperangan, kalau satu pasukan berlari, kalau satu pasukan lari dari pasukan yang lain, berarti pasukan yang lari itu sudah kalah, sudah menyerah, dan dia takut. Demikian juga setan, kalau setan lari dari kita berarti dia kalah, dia takut. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya setan lari? Bagaimana supaya setan kalah? Supaya setan takut? Ada begitu banyak pemahaman-pemahaman, keyakinan-keyakinan, mitos-mitos yang diyakini di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya itu tipuan, saudara. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dengan benda-benda tertentu maka iblis takut, iblis lari. Salah satu contoh misalnya, satu kali saya melihat satu orang Kristen, saudara, saya lewat di rumahnya, dan kebetulan saya lihat orang Kristen tersebut sedang menabur garam di sekeliling rumahnya. Dan kenapa ditabur garam? Karena diyakini bahwa setan takut terhadap garam tersebut. Dengar, saudara, dengar. Setan tidak pernah takut kepada garam, tidak pernah takut kepada garam. Kalau ada orang yang menganggap bahwa setan takut terhadap garam, kemudian menaburi rumahnya, mengelilingi rumahnya dengan garam, itu tipuan. Itu tipuan. Dan dengan begitu maka keyakinan orang tersebut akan semakin tersesat. Apalagi iblis menipu dia. Kalau sebelumnya dia diganggu oleh kuasa kegelapan dan kemudian ditabur garam, dan kemudian setan mengurangi gangguannya, sehingga dia berpikir, nah ini buktinya setan takut. Tidak, setan hanya mengurangi gangguannya supaya tertipu makin jauh. Itu saja. Setan tidak pernah takut kepada benda-benda. Setan tidak bisa dilawan dengan benda, dengan garam. Tidak bisa, saudara. Dia tidak takut sama sekali. Ada lagi orang yang meminyaki rumahnya. Ya, memang ada ayat tentang minyak urapan, tetapi ayat-ayat tentang minyak urapan kita perlu belajar lebih teliti. Kita perlu belajar lebih dalam. Dengar, setan tidak pernah takut terhadap minyak-minyakan, tidak pernah takut terhadap minyak.
Setan tidak bisa dilawan dengan minyak. Minyak hanya media. Setan tidak takut terhadap minyak. Apalagi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, saudara, saya tahu orang Kristen yang merasa bahwa dia sering kali diganggu kuasa kegelapan, dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia akhirnya meminyaki rumahnya dengan minyak babi, dengan keyakinan satu mitos bahwa setan takut terhadap babi. Tipuan lagi. Setan tidak pernah takut terhadap minyak babi, tidak pernah, saudara. Setan tidak bisa dilawan dengan minyak babi. Yang menyedihkan, saudara, juga seperti yang sudah saya singgung juga sebelumnya, ada orang yang mau melawan atau menangkal setan dengan benda-benda tertentu. Misalnya ada ibu-ibu yang hamil bawa gunting karena berpikir bahwa setan takut terhadap gunting dan setan tidak akan mengganggu bayi yang ada dalam kandungan. Hati-hati, itu gunting bisa melukai, itu gunting tajam. Setan tidak pernah takut terhadap gunting, tidak akan lari dari gunting, tidak. Yang ada bisa-bisa gunting itu salah ditempatkan, malah bisa melukai ibu yang hamil tersebut. Ada lagi benda, kalau di daerah saya satu tanaman disebut jerangau, saudara. Itu sering kali juga dibawa-bawa oleh ibu hamil dengan pikiran setan takut terhadap jerangau, setan lari dari jerangau. Lucu dan menggelikan, saudara. Iblis tidak takut dengan jerangau-jerangauan. Ada lagi yang membuat kancing peniti. Iblis tidak takut dengan kancing peniti. Jangan lawan dia dengan cara-cara yang salah, saudara. Dia tidak akan pernah takut, dia tidak akan pernah lari. Yang ada kita semakin tertipu. Nah, di sini dikatakan ayat 7 tadi, bagaimana kita mengalahkan iblis? Sekali lagi, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, bagaimana supaya iblis lari dari kita? Kita harus lawan. Kita harus lawan. Bagaimana cara kita melawan? Dengan cara tunduk kepada Allah. Karena itu, ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi cara kita melawan iblis adalah dengan ketundukan kepada Allah. Kita tangking, kita usir-usir setan, tapi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, setannya ketawa, setannya tidak akan takut. Tapi orang-orang yang tunduk kepada Allah, setan takut. Dan setan akan lari dari orang-orang yang memiliki ketundukan kepada Allah. Jadi, kalau dalam kehidupan saudara mau menang dari kuasa kegelapan, maka tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara kepada Allah. Tunduklah kepada Allah. Karena ketika saudara rendahkan dirimu kepada Allah dan tunduk kepada Allah, maka Tuhan akan memenuhi hidupmu, Tuhan akan melingkupi hidupmu. Dengan Tuhan memenuhi dan melingkupi saudara, iblis takut, iblis lari, karena iblis hanya takut kepada Tuhan. Iblis hanya akan bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan, bukan oleh benda-benda. Nah, itu sebabnya kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan menang atas iblis. Iblis akan lari, iblis akan dikalahkan. Karena dengan kita tunduk kepada Allah, Allah menguasai kita. Dengan kita tunduk kepada Allah, Allah melingkupi kita, Allah memenuhi kita. Semakin kita merendahkan diri, tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, maka semakin Allah akan memenuhi. Karena Allah itu adalah air kehidupan. Semakin kita merendahkan diri, maka air kehidupan itu akan semakin mengalir. Kuasa ilahi itu akan semakin mengalir dalam hidup kita. Dan dengan kuasa Allah semakin mengalir dan semakin memenuhi hidup kita, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara ingat peristiwa anak-anak Skewa? Satu saat nanti mungkin kita bisa belajar dari peristiwa itu, di mana anak-anak Skewa mengusir setan. Yang ada apa, saudara? Setannya yang akhirnya mencabik-cabik mereka, sehingga mereka lari dengan telanjang. Tapi kenapa murid-murid Tuhan
Bahkan orang yang tidak termasuk murid bisa mengusir setan karena mereka dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Paulus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Kenapa Petrus mengusir setan? Karena dia dipenuhi oleh kuasa ilahi. Apa yang membedakan? Padahal mereka sama-sama mengusir. Anak-anak Skewa juga mengusir, menengking. Murid-murid Tuhan juga mengusir, menengking. Bedanya adalah dalam diri murid Tuhan, diri Petrus, diri Paulus, itu ada kuasa ilahi. Sedangkan di dalam diri anak-anak Skewa tidak ada kuasa ilahi di sana. Mereka tidak dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Itu sebabnya, saudara, supaya iblis takut. Iblis tidak takut dengan tengking-menengking. Yang iblis takuti adalah bahwa ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kita semakin dipenuhi oleh kuasa Tuhan, itulah yang akan membuat setan lari. Saudara, saya percaya ke depan saudara ingin kehidupan saudara lebih baik. Di tahun 2022 ini, saya percaya saudara rindu mengalami kuasa ilahi, mengalami berkat Tuhan. Dan setan, siasat setan, tipuan setan, semuanya dijauhkan dari kehidupan saudara. Dan di sini ayat ini menegaskan bahwa setan bisa lari dari kehidupan saudara. Dia kalah, dia takut kepada saudara. Caranya bagaimana, saudara? Yang pertama, tunduklah kepada Allah. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian secara otomatis kuasa ilahi, kuasa Tuhan memenuhi hidup saudara. Dan dengan demikian secara otomatis setan akan lari dari kehidupan saudara. Kemudian saudara, dikatakan, dan lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Sekali lagi, iblis hanya takut kepada Tuhan. Dia tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun. Dia tidak takut terhadap apapun. Hanya satu yang dia takuti, yaitu Tuhan. Nah, artinya kalau dia takut kepada Tuhan, maka kalau Tuhan hadir dia lari. Kalau Tuhan hadir dia takut. Kalau Tuhan hadir dia kalah. Dan dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada kita, saudara? Bagaimana supaya Tuhan ada bersama dengan kita? Dan ketika dia ada bersama dengan kita, maka iblis, setan akan lari daripada hidup kita. Dikatakan di sini, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi supaya saudara, Allah dekat dalam hidup saudara, Allah hadir dalam hidup saudara, dan iblis dikalahkan melalui kehadiran Allah, maka dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ada orang yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Setan tertawa. Ada orang yang mau melawan setan dengan perdukunan yang lain. Ketika ada kuasa kegelapan mengganggu, setan mengganggu, akhirnya pergi ke dukun supaya setan itu dilawan dengan kuasa dukun. Itu namanya setan melawan setan. Dan dengar, setan tidak sebodoh itu. Setan tidak sebodoh saudara yang mau melawan setan dengan kuasa setan. Firman Allah berkata, setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan pernah melawan dirinya dengan kuasa Belzebul. Dia tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Dia tidak sebodoh orang-orang yang berpikir bahwa setan itu bisa dilawan dengan ilmu perdukunan. Tidak bisa, saudara. Setan tidak takut akan hal itu. Tapi mungkin ada orang yang berkata, dulu aku sering diganggu oleh kuasa kegelapan, tapi setelah aku pergi ke dukun ini, akhirnya sekarang tidak diganggu lagi. Itu hanya tipuan. Ada berapa kemungkinan? Pertama, mungkin halusinasi saudara, bahwa dulu saudara diganggu dan sekarang tidak diganggu lagi, karena ada satu keyakinan yang mempengaruhi hidup saudara.
yang mempengaruhi halusinasi saudara. Atau yang kedua, iblis sengaja mengurangi gangguannya kepada saudara supaya apa? Supaya saudara tertipu. Saudara, saya sudah begitu banyak pengalaman. Saya melihat bahwa ada satu keluarga yang mereka sakit dan mereka meyakini bahwa sakit mereka itu adalah diguna-gunai orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Akhirnya dia pergi kepada dukun untuk berobat, untuk membuat tangkalnya supaya guna-guna tersebut bisa lepas, bisa jauh dari kehidupannya. Dan akhirnya ketika dia pergi kepada dukun itu, sepertinya keadaannya lebih baik. Itu nyata saudara, keadaannya lebih baik. Dia nampak lebih sehat dan lebih baik sepertinya. Tetapi ketika saya amati, maka ada siklusnya. Berapa waktu kemudian terjadi lagi, dan biasanya lebih parah. Dan kemudian pergi lagi ke dukun itu, dan ada sesuatu yang lebih baik lagi sepertinya. Dan kemudian siklusnya akan datang lagi pada waktunya, dan akan lebih parah lagi. Dan sehingga satu saat saya melihat keluarga ini hancur-hancuran dan meninggal di bawah kuasa kegelapan. Bayangkan saudara, apa yang terjadi sehingga kadang-kadang sepertinya ketika ada orang berobat ke dukun sepertinya keadaannya lebih baik. Itu tipuan saudara, itu tipuan. Saya membuat gambarannya seperti ini. Saudara, saya pernah memelihara peliharaan yaitu B2. Waktu itu saya merintis dan kemudian saya pelihara B2 dengan tujuan nanti saya jual, dan kemudian hasilnya saya akan belikan kursi di gereja untuk tempat jiwa-jiwa duduk beribadah. Waktu itu kami masih duduk di tikar dan saya kepingin sekali supaya umat-umat Tuhan bisa duduk di kursi, dan akhirnya saya pelihara B2, dan benar saja waktu itu akhirnya saya jual, dan hasil penjualannya cukup membeli 50 kursi untuk kursi jemaat beribadah. Nah saudara, yang saya mau jelaskan kepada saudara adalah proses saya memelihara B2 ini. Tahukah saudara bahwa pada waktu itu untuk memelihara B2 ini saya harus berjuang keras. Saya beli makanan yang terbaik, makanan B2. Lalu saya pergi ke sawah-sawah mengambil tumbuh-tumbuhan yang merupakan makanan B2. Lalu kemudian saya masak. Saya masak lalu saya kasih makan. Setiap hari saya kasih makan 2 kali saudara, setiap hari. Lalu bahkan saya mandikan lagi dia supaya proses perkembangannya makin cepat. Setiap hari saya kasih makan, setiap hari saya kasih makan. Nah, pertanyaannya begini, apakah ketika saya memelihara B2 ini, saya mandikan dia, saya kasih makan dia, artinya apa? Saya kepingin dia cepat bertumbuh, saya kepingin dia cepat besar. Apakah ketika besar nanti saya akan bawa dia ke rumah, lalu kemudian saya akan bajui dia, saya akan rias dia, saya akan kasih tempat tidur bagi dia, selimut bagi dia supaya dia bisa tidur di rumah? Tidak saudara, tidak. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dijual. Saya kepingin dia cepat besar supaya bisa dipotong dan dagingnya bisa dijual. Itu hanya gambaran saudara, tapi kadang-kadang seperti itulah siasat kuasa kegelapan. Seperti itulah siasat setan. Di mana kadang-kadang ada orang yang berobat ke dukun lah, meminta berkat kepada gunung ini, gunung itu, kepada dukun ini dan dukun itu, dan kemudian akhirnya ketika ada orang yang meminta kesehatan, diberi kesehatan, dan ketika ada orang meminta berkat, keberhasilan, diberi berkat dan keberhasilan. Tapi tahukah saudara, di balik semuanya itu hanya umpan supaya cepat besar, cepat gemuk, dan akhirnya bisa dipotong. Artinya apa? Itu hanya siasat setan untuk membinasakan saudara. Setan tidak pernah ada maksud baik.
Setan tidak pernah ada niat baik. Dia ingin menipu, dia ingin membinasakan dengan caranya, dengan tipuan-tipuannya. Itu sebabnya hati-hati saudara. Jangan pernah lawan setan dengan kuasa setan. Jangan pernah lawan setan dengan mendekat kepada setan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Sekali lagi, dia tidak pernah takut terhadap dukun-dukun yang lain, karena mereka satu. Mereka satu tim, mereka satu jurus, mereka satu sistem. Mereka tidak sedang melawan dirinya sendiri, mereka sedang menipu. Saudara-saudara, kalau ada saudara yang terlibat dengan keyakinan seperti itu, dengan berobat ke dukun, minta berkat ke dukun dan sebagainya, dengar, setan hanya takut kepada Tuhan, iblis hanya takut kepada Tuhan. Itu sebabnya bagaimana supaya setan itu lari daripada kita, Tuhan harus hadir dalam hidup kita. Tuhan harus memenuhi kita. Tuhan harus melingkupi kita. Bagaimana supaya Tuhan melingkupi kita? Ayat 8 ini dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana supaya Tuhan mendekat kepada saudara? Dia hadir dalam hidup saudara dan setan lari. Karena Tuhan hadir dalam hidup saudara, mendekatlah kepada Allah. Tuhan akan dekat ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan hadir ketika saudara mendekat kepada Dia. Tuhan akan melingkupi, memenuhi kehidupan saudara ketika saudara mendekat kepada Dia. Itu sebabnya mendekatlah kepada Allah. Kalau selama ini ketika saudara bermasalah, ketika kuasa kegelapan mengganggu kehidupan saudara, saudara malah menjauh dari Dia dan saudara malah menjauh dari Tuhan dan mendekatkan diri kepada setan, mendekatkan diri kepada perdukunan-perdukunan, maka saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Kenapa saudara? Karena dengan demikian saudara sedang menjauhkan diri dari Allah, dan ketika saudara semakin jauh dari Allah, maka setan semakin bebas. Tapi ketika saudara semakin dekat kepada Tuhan dan Tuhan melingkupi hidup saudara, maka setan semakin takut dan dia lari. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Seberapa dekat saudara hari ini dengan Tuhan? Seberapa dekat keluarga saudara dengan Tuhan? Adakah saudara yang merasa bahwa saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga kuasa kegelapan bebas mengganggu saudara. Apakah ada saudara yang merasa keluarga saudara seringkali diganggu oleh setan? Mungkin saat ini keluarga saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan leluasa memporak-porandakan keluarga saudara, melahirkan pertengkaran di sana, tidak ada damai, tidak ada ketentraman di sana. Mungkin saudara sedang jauh dari Tuhan sehingga setan semakin bebas mengganggu dan memporak-porandakan kehidupan dan keluarga saudara. Mungkin saat ini saudara sedang tidak ada tindakan untuk mendekat kepada Tuhan sehingga Tuhan jauh dan setan semakin dekat. Artinya saudara, kalau Tuhan jauh, setan yang akan dekat. Kalau Tuhan dekat, maka setan yang akan lari. Pertanyaannya, apa yang saudara lakukan dalam proses saudara mendekatkan diri kepada Allah? Apa yang telah saudara lakukan untuk mendekatkan kehidupan saudara kepada Tuhan? Jangan-jangan hari ini ibadah saudara pun tidak jelas. Bagaimana saudara bisa dekat kepada Tuhan kalau ibadah saudara pun tidak jelas? Jangan-jangan hari ini saudara tidak pernah lagi duduk di kaki Tuhan dan berdoa. Bagaimana Tuhan dekat dengan saudara padahal saudara lupa berseru kepada Tuhan, lupa berdoa kepada Tuhan? Jangan-jangan selama ini saudara sudah jauh dari Tuhan dan tidak pernah lagi datang di hadirat Tuhan. Kalau saudara jauh dari Tuhan, maka iblis yang akan mendekat dan dia akan menghancurkan kehidupan saudara. Bagaimana supaya iblis takut, supaya iblis lari? Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Hari ini lakukan hal-hal yang akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Dalam ibadah saudara, doa saudara, persekutuan saudara, kerinduan saudara akan firman Tuhan. Dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan dari channel ini, itu pun akan memproses saudara semakin dekat kepada Tuhan. Saya membuat beberapa channel saudara, renungan malam, yaitu channel ini, dan kemudian ada renungan penyejuk jiwa, itu adalah renungan pagi. Saya juga membuat
membuat renungan-renungan khusus buat para wanita, yaitu Wanita Hebat. Dan ada beberapa channel yang lain. Saya buat itu dengan satu kerinduan, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan bisa dididik berdasarkan firman Tuhan. Ada begitu banyak khotbah di luar sana, saudara. Tapi khotbah-khotbah yang lahir dari pikiran pendeta itu bukan firman. Itu pikirannya pendeta, itu buah pikiran pendeta. Kalau saat ini di channel ini saudara menemukan bahwa apa yang dibahas benar-benar berdasar kepada firman Tuhan, karena memang saya ingin saudara belajar benar-benar kepada firman Tuhan. Contohnya saudara di sini, bagaimana supaya iblis takut, iblis lari, kita benar-benar membahas bahwa melalui ketundukanlah kepada Allah maka iblis lari. Kita lawan setan dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu memang tercatat dalam ayat-ayat ini. Ada begitu banyak khotbah-khotbah tidak tercatat dalam ayat firman Tuhan, tapi halusinasi para pendeta. Apalagi topik tentang melawan setan, saudara. Saudara akan menemukan itu semua hayalan. Ada begitu banyak hayalan khotbah-khotbah saudara akan bisa temukan. Carilah renungan-renungan yang benar-benar membahas firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang dibahas itu benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Di dalam channel ini dan di channel-channel yang lain yang saya buat, saudara akan menemukan bahwa kebenaran-kebenaran yang digali itu semuanya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari itu juga merupakan proses saudara mendekatkan diri kepada Allah. Ketika saudara mendekatkan diri, Tuhan semakin dekat kepada saudara. Dan ketika Tuhan makin dekat, iblis akan lari karena iblis hanya takut kepada Tuhan yang hadir dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita melawan iblis sehingga dia lari daripada kita. Yang kedua tadi dikatakan mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Yang ketiga, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Di sini yang ketiga, bagaimana cara melawan setan, saudara. Yang ketiga yang dijelaskan adalah supaya umat-umat Tuhan mentahirkan dirinya, menguduskan dirinya. Supaya umat-umat Tuhan tidak mendua hati kepada Tuhan dan kepada setan. Setan tidak akan pernah takut kalau orang itu mendua hati. Tapi kalau orang itu fokus benar-benar beriman benar-benar kepada Tuhan, maka setan akan lari, setan akan takut. Setan tidak akan pernah takut kepada orang-orang yang hidup dalam dosa. Karena memang setan tempatnya adalah di dalam dosa. Semakin orang bergelimang dalam dosa, semakin setan leluasa dan bebas dan berpesta di sana. Itu sebabnya dikatakan di sini, tahirkan dirimu. Kalau engkau mau setan lari daripadamu, hiduplah dalam kekudusan. Tahirkan dirimu, kuduskan dirimu. Kalau engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kecemaran, itu menjadi pintu, menjadi jalan bagi iblis untuk masuk ke dalam hidupmu, untuk merusak hidupmu, untuk menghancurkan hidupmu. Tapi kalau engkau hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari. Saudara, Tuhan hadir dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tuhan menyatakan hadiratnya dalam hidup orang yang hidup dalam kekudusan. Tapi Tuhan akan jauh dari orang-orang yang hidup dalam dosa. Sebaliknya, setan hadir dalam hidup orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Setan suka dengan hidup orang yang bergelimang dosa. Tetapi setan akan menjauh, bahkan lari dari hidup orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Karena ketika orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka di sana ada tempat bagi Allah, dan Allah akan menyatakan hadiratnya di sana. Dan ketika Tuhan hadir di sana, karena orang tersebut hidup dalam kekudusan, maka setan akan lari.
Jadi saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara tidak hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis setan yang akan berperang di sana. Tapi kalau saudara hidup dalam kekudusan, maka secara otomatis Tuhan yang akan nyata di sana, dan setan akan lari, dan saudara akan bebas dan berkemenangan. Jadi hiduplah dalam kekudusan saudara. Adakah saudara saat ini merasa bahwa hidup saudara sering kali diganggu oleh kuasa kegelapan? Dan mungkin saudara bertanya, kenapa setan mengganggu aku? Mungkin pertanyaannya begini, apakah saudara sedang hidup dalam kekudusan, atau jangan-jangan saudara sedang bergelimang dengan dosa? Saudara sedang dikuasai oleh dosa. Semakin nyaman setan, maka dia semakin mendekat dan semakin menguasai. Dan tempat apa paling nyaman bagi dia? Tempat yang bergelimang dengan dosa. Kalau hidup saudara bergelimang dengan dosa, maka semakin nyaman setan hadir di sana. Semakin bebas setan berkuasa menyatakan kuasanya di sana. Itu sebabnya saudara, sekali lagi, lawan setan dengan hidup dalam kekudusan. Karena dengan saudara hidup dalam kekudusan, maka kuasa Tuhan semakin nyata, kuasa setan semakin jauh. Ketika saudara bergelimang dengan dosa, kuasa setan makin nyata, kuasa Tuhan semakin jauh. Hari ini, mari koreksi kehidupan saudara. Adakah saudara sedang menjalani hidup dalam kekudusan yang damai, tentram bersama dengan Tuhan? Kalau hidup saudara berjalan dalam kekudusan, keluarga saudara berjalan dalam kekudusan, maka saudara akan mengalami kedamaian, ketentraman yang luar biasa. Karena Tuhan hadir menyatakan damainya kehadirannya. Tapi kalau saudara hidup dalam dosa, bergelimang dengan dosa, saudara tidak akan merasakan damai. Hidup saudara akan berantakan, keluarga saudara akan berantakan. Hiduplah dalam kekudusan, maka saudara akan membuat setan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, bagaimana supaya setan lari, bagaimana cara kita melawan setan. Dikatakan di ayat 7 tadi, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bagaimana cara melawan iblis? Tunduklah kepada Allah. Ketika saudara tunduk kepada Tuhan, otomatis setan akan lari dari hidup saudara. Yang kedua, mendekatlah kepada Allah, karena ketika kita mendekat kepada Dia, Dia mendekat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah dan kemudian Allah mendekat kepada kita, artinya Allah hadir bersama kita, otomatis setan lari. Dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kerjakan hal-hal yang akan membawa saudara dekat kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, sucikan diri saudara. Karena hidup yang kotor dengan dosa itu adalah tempat yang nyaman bagi setan. Tapi hidup yang suci, kudus di hadapan Tuhan itu adalah tempat yang nyaman, damai, tentram. Tempat yang layak dan kudus bagi Tuhan menyatakan dirinya. Puji Tuhan saudara. Jadilah pribadi yang berkemenangan dalam melawan setan. Lawan setan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang objektif, bukan berdasarkan apa yang saudara dengar, mitos-mitos yang saudara dengar di luar sana. Di sini firman Allah dengan tegas menegaskan bahwa setan itu dilawan supaya ia lari. Bagaimana cara kita melawan? Tunduk kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Dengan demikian saudara melawan setan, dan setan akan lari dari kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan dalam seri bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kita sudah belajar ada 3 prinsip kebenaran supaya setan lari dari kita, yaitu dengan tunduk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan hidup dalam kekudusan. Jadilah pribadi-pribadi yang hidup dalam kekudusan, yang dekat dengan Allah dan tunduk kepada Allah, maka kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan malam ini. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan, di mana kami kembali belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Dan kami sudah belajar bahwa ada 3 cara kami melawan setan supaya ia lari daripada kami. Kami harus tunduk kepada Tuhan.
Kami harus mendekat kepada Tuhan dan kami harus hidup dalam kekudusan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba menumpangkan tangan atas mereka. Ajar mereka hidup dalam ketundukan kepada Allah. Ajar mereka untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan ajar mereka semakin hidup dalam kekudusan. Maka dengan demikian kuasa Allah, hadirat Allah, mujizat Allah semakin nyata dalam hidup mereka dan setan akan lari dari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau yang campur tangan atas kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu. Bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit.
Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizatmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong
Pulihkan ya Tuhan, pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka
Jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa, lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa, biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik,
Saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu.
itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Segenap hatiku, ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus, haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku, ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu, rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasan
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga